Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak syukur pula yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam sesi live session ANB Academy tanya jawab untuk mata kuliah akidah yang insyaallah akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Ristian Rakil hafizullah taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti. Alhamdulillah teman-teman, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan terutama kepada guru kami yaitu Ustadz Ristian Rakil yang pada saat ini sudah berada di tengah-tengah kita, dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom pada kesempatan malam hari ini. Juga kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada teman-teman sekalian. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama puasa bulan kemarin, dan juga semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan di selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali yaitu live session ANB Academy yang mana telah kita telah vakum ya kemarin untuk bulan Ramadan. Oleh karenanya untuk mulai dari pekan ini dan pekan-pekan berikutnya insyaallah kita lanjutkan kembali live session untuk membahas mata kuliah yang pertanyaannya sudah banyak. Dan untuk adapun malam hari ini kita akan live session untuk mata kuliah akidah, baik akidah 1, 2 maupun 3. Dan alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita yaitu pembina kita yaitu Ustadz Ristian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana kabar antum Mas Yadino? Insyaallah baik juga Ustadz, dan semoga teman-teman juga baik dalam keadaan sehat. Untuk mempersingkat waktu atau mungkin tanpa berpanjang lebar Ustadz, izin kami untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk dari teman-teman ANB Academy Ustadz. Dan baik, dan nanti juga teman-teman yang hendak bertanya secara langsung kami persilakan untuk dapat menuliskan di kolom chat ya, dan nanti silakan untuk chat privat kami yaitu ke akun admin ANB Academy. Nanti insyaallah akan kami bacakan dan akan kami seleksi terlebih dahulu. Pertanyaan dari semester 1. Izin bertanya Ustaz, kenapa ada mata kuliah akidah tetapi juga ada mata kuliah tauhid? Kan tauhid bagian dari akidah. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Betul bahwasanya akidah lebih luas daripada tauhid ya, dan bahwa tauhid adalah bagian dari akidah. Akidah pembahasannya mencakup iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, qada dan qadar ya. Kemudian juga tentang perkara-perkara gaib serta hal-hal yang atau akidah-akidah yang membedakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Jadi memang akidah ini boleh dibilang rumahnya, dan tauhid memang bagian dari akidah, yaitu bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena pembahasan seputar iman kepada Allah ini cukup panjang dan cukup banyak, maka dipisahkan agar tercover lebih banyak, karena tentunya kita ingin menjadi muslim yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ingin benar dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjauhkan kita dari kesyirikan ya. Maka dibuatlah satu mata kuliah sendiri untuk mengcover pembahasan yang lebar tentang masalah iman kepada Allah, yaitu khususnya tentang tauhid uluhiyah. Dan sebagaimana ketika kita bicara fikih ya, fikih itu sebetulnya ya dimulai dari toharoh, sholat, ya, rukun Islam semuanya, kemudian juga ditambah dengan jual beli, kemudian sewa menyewa, kemudian nanti ada jinayah, ada waris, ada macam-macam.
Dan tentunya kita ketika kita satukan dalam bab fikih saja ini akan sangat lebar ya. Maka kita juga pisah fikih ibadah dan fikih muamalah. Itu pun belum semuanya bisa kita cover ya, karena kita hanya ada 4 semester ya. Nah, maka tadi karena kebutuhan materi yang cukup banyak sehingga kita pisahkan. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang keistimewaan akidah sahihah. Akidah sahihah sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian apakah orang kafir pada hakikatnya juga termasuk memiliki fitrah yang sama seperti orang mukmin yang dibawa sejak lahir? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Iya. Jawabannya betul, orang kafir sebetulnya ketika bayi dia juga diberikan fitrah ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap bayi yang lahir ya, dan ini sighahnya atau kalimatnya umum, setiap bayi, tidak kemudian setiap bayi muslim atau setiap bayi misalnya bayi Indonesia atau bayi Arab ya. Kullu mauludin, setiap bayi yang lahir yuladu alal fitrah, dia dilahirkan dalam kondisi fitrah, di atas fitrah, yaitu dia akan mengakui bahwasanya ada Tuhan, ada Rabb yang menciptakan dia, dan Rabb itu adalah Rabb yang maha kuasa atas segala sesuatu. Rabb itu adalah Rabb yang akan memeliharanya. Itu semua fitrah ya. Sehingga orang yang tidak terganggu fitrahnya, dia akan kemudian ketika berdoa itu auto berdoa ke atas. Dia tahu bahwa zat yang maha kuasa itu di atas, fitrah. Ketika dia dalam kondisi genting, fitrahnya akan muncul bahwasanya dia butuh kepada kekuatan yang besar yang manusia pun tidak akan mampu punya kekuatan semacam itu. Kekuatan Tuhan, kekuatan Rabb ya, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan mengakui, akan punya kecenderungan untuk itu. Dan itu berlaku bagi semua orang ya. Nah, Nabi kemudian mengatakan ya, wa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapaknya lah dan ibunya lah yang membuat dia menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani atau seorang Majusi. Jadi rusaknya fitrah seorang bayi itu karena orang tuanya ya. Kalau seorang lahir kemudian di keluarga Islam dan Islamnya juga Islam yang benar ya, maka dia akan terpelihara dalam fitrah tersebut ya. Sudah punya fitrah mengakui Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, kemudian dia dididik juga di atas itu ya, maka akan sesuai dengan fitrah dan akan mudah sekali untuk menerima. Kita tidak akan kemudian merasa sulit untuk mengakui Tuhan itu di atas, nggak akan susah karena kita sudah fitrahnya memang demikian ya. Bahkan agama lain pun ketika berdoa dia ngadepnya ke atas ya. Tidak seperti yang diyakini orang bahwa Allah itu mungkin ada tanpa tempat ya, dan seterusnya. Ini kan kita juga merasa janggal dengan itu karena nggak sesuai dengan fitrah gitu ya. Sehingga jawabannya adalah tadi, orang kafir ketika bayi dia belum kafir ya, dia belum kafir, dia masih dalam kondisi fitrah, masih murni, masih punya kecenderungan untuk mengesahkan Allah, dan barulah kemudian apa yang dijadikan kafir adalah orang tuanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah boleh kita belajar ilmu non syar'i, yaitu ilmu secara umum seperti ilmu ekonomi dan lain-lain, dari orang kafir atau bukan orang yang beragama Islam? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, boleh ya. Dan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zaid bin Thabit untuk belajar ilmu bahasa lain ya. Suatu ketika Nabi SAW merasa tidak percaya dengan penerjemahan atau penulisan dari orang musyrik atau orang Yahudi. Kalau beliau butuh berkirim surat atau membaca surat, kalau harus mengandalkan orang Yahudi, nggak percaya beliau, sehingga beliau meminta Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Itu bahasanya orang Yahudi dan Nasrani. Dan beliau
belajar dan kemudian menguasai dalam waktu 17 hari saja. Dan tentunya beliau belajarnya tentu dari orang kafir ya. Ilmu bahasa belajar dari orang kafir ya. Ketika itu orang Arab atau Muslim itu kebanyakan ummi ya, kebanyakan buta huruf. Dan juga secara hukum asal memang boleh ya seorang bermuamalah dengan orang kafir, termasuk belajar ilmu dari mereka ya. Hukum asal muamalah itu boleh, kepada sama manusia itu tidak masalah. Jual beli ya, berinteraksi itu boleh. Sehingga yang harus dicari adalah larangannya. Apa larangannya? Larangannya adalah ketika kita misalnya belajar dengan orang kafir kemudian dekat dengan orang kafir tersebut. Nggak boleh, kalau terlalu dekat dengan orang kafir nggak boleh, karena bisa mempengaruhi agama kita ya. Dan ini sudah menjadi hal yang umum ya, belajar ilmu-ilmu dunia kepada orang kafir, karena memang kita tidak memandang kekafirannya ya, kita memandang kepada ilmunya ya. Sebagaimana ketika perang Badar kalau tidak salah ya, di antara usul Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah kaum muslimin ya, tawanan perang Badar ini diminta untuk mengajari baca tulis kaum muslimin yang buta huruf. Ini kan juga menunjukkan bahwasanya boleh orang musyrik mengajari orang muslim ya, dengan catatan selama memang dia tidak menyisipkan agenda-agenda tertentu ya. Boleh jadi ada orang yang memanfaatkan perannya sebagai guru untuk menyisipkan paham-paham tertentu. Nah, kalau sudah ada gejala seperti ini nggak boleh hukumnya. Tapi kalau tidak ada semacam itu, maka kembali ke hukum asal, bahwasanya hukum asal muamalah kepada orang kafir hukumnya dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz terkait fenomena sosial yaitu riyadhah jalur langit untuk mendapatkan kesuksesan. Bagaimana hukum amalan-amalan dalam riyadhah tersebut dan apakah sesuai dengan akidah sahihah? Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Iya. Sejujurnya saya kurang tahu ya apa yang dimaksud dengan riyadhah. Apa tadi namanya? Riyadhah jalur langit. Riyadhah jalur langit ya. Jadi riyadhah itu sendiri kan maknanya adalah latihan. Ya, kalau di istilah orang-orang yang beragama, riyadhah itu ya amalan-amalan atau wirid-wirid atau yang semacam itu untuk bisa meraih sesuatu. Dan kalau yang dimaksud adalah zikir-zikir khusus ya, untuk hajat tertentu, misalnya dia mengajarkan di situ bahwa untuk supaya bisa cepat jodoh amalannya adalah ini misalnya. Untuk kemudian supaya lulus ujian zikirnya adalah ini. Maka ini butuh kepada dalil. Ya, butuh kepada dalil. Kalau mau misalnya zikir A untuk keperluan B, zikir C untuk keperluan D, ini kan kita nggak boleh memastikan yang demikian karena itu tidak ada dalilnya. Ya, karena kalau kita mau mengatakan suatu itu sebagai sebab dari suatu akibat, maka harus ada paling tidak hubungan kausalitas atau hubungan timbal balik yang logis. Ya, misalnya kalau mau pinter belajar itu kan logis. Kalau mau sehat olahraga kan itu logis. Ya, itu secara logis diterima dan tidak masalah. Itu memang hukum sebab akibat. Tapi kalau misalnya zikir A menyebabkan bisa B, itu kan syar'i, suatu sebab syar'i yang butuh kepada dalil. Namun secara hukum asal orang berzikir boleh-boleh saja. Ya, misalnya kalau kamu mau mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu ya, maka banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah berdoa. Ini boleh karena apa? Tidak mengkhususkan zikir A untuk ini B kan, berarti kan tidak masalah ya. Karena kalau kita bicara secara umum, orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Ya, itu boleh karena kita tidak mengkhususkan. Tapi kalau kita mengkhususkan itu yang jadi masalah. Ya, jadi misalnya nih, orang mau berzikir, setelah berzikir dia berdoa. Dia jadikan zikir itu sebagai tawasul, sebagai sarana supaya doanya lebih dikabulkan Allah, maka boleh saja. Ya, misalnya seperti yang Nabi sampaikan ya, bahwa kalau kita berdoa itu ada adabnya kan ya, ada adabnya lah. Pertama mengucapkan
atau beristighfar kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat atas Nabi, mengangkat tangan, ya. Itu kan sebenarnya ada dalilnya. Ya. Dengan itu maka doa akan mudah dikabulkan, doa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, itu ada dalilnya sehingga kita boleh mengamalkan itu. Tapi kalau nggak ada dalilnya maka ini bertentangan dengan akidah yang sahihah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, jika waktu dulu kita pernah berbuat kesyirikan dengan dasar adat atau tradisi, pada saat izin kami ulang, jika pada waktu dulu kita pernah berbuat kesyirikan dengan dasar adat atau tradisi, apakah jika bertaubat dosa kesyirikan ini dari kesyirikan ini apakah diterima tobat kita atau tidak Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, insya Allah diterima, ya, tobatnya diterima. Ya, innallaha yuhibbut tawabin. Allah tuh cinta orang-orang yang bertobat. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah tuh mengampuni semua dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, ya, kepada hamba-hambaku, ya, yang mereka melampaui batas atas dirinya sendiri, artinya mereka berbuat dosa, berbuat zalim. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, janganlah putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa, termasuk dosa syirik. Ya. Yang mungkin kita perlu luruskan adalah mungkin ada anggapan bahwasanya dosa syirik kan katanya nggak diampuni. Ya, nggak diampuni kalau tidak bertobat. Orang meninggal dalam kondisi syirik dan belum bertobat, ini yang termasuk dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa yang ada di bawahnya, di bawah kesyirikan. Itu maksudnya bukan berarti kalau tobat dari syirik nggak diterima, bukan. Itu adalah untuk orang-orang yang ketika meninggal nggak sempat bertobat dari kesyirikannya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi berzina, belum bertobat dari zinanya misalnya, atau membunuh orang misalnya, atau minum khamr misalnya, berbuat dosa besar, maka masih ada kemungkinan Allah akan mengampuninya walaupun dia tidak bertobat sebelum meninggal. Karena akidah Ahlussunnah mengatakan, ya, bahwasanya pelaku dosa besar di akhirat, maka dia punya dua kemungkinan, ya. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah juga tidak mengampuni. Terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jawabannya, kalau seorang itu betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha, yaitu dia menyesali perbuatannya, bertekad tidak mengulangi lagi, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi ketika ada anggota keluarga yang mengalami penyimpangan akidah diakibatkan karena mengikuti gurunya? Mohon arahnya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya. Ya, kalau bisa dinasihati, dinasihati. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya adalah dengan cara mengingatkan mereka ketika mereka keliru, menasihati mereka. Ya, kita sayang dengan mereka dengan cara kita nasihati mereka kalau keliru. Adapun kemudian kalau dia keliru akidahnya karena juga belajar dari guru yang menyimpang, ya, maka di antara cara yang bisa kita lakukan adalah bagian mana yang menyimpang, ya, kita pelajari ilmunya, ya, kemudian kita paparkan dalil kepada orang tersebut. Karena ucapan manusia harusnya kalah dengan dalil dari Nabi SAW, dari Al-Quran. Ya. Akidah itu nggak ada yang nggak ada sumbernya dari Al-Quran Sunnah. Semua akidah yang benar itu ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma para ulama. Jadi selalu ada hujjah bagi mereka yang keliru akidahnya. Ada yang meyakini Allah di mana-mana. Kita tinggal sampaikan dalil bahwasanya Al-Quran mengatakan Allah fis sama, Allah di langit, Allah di atas arsy. Ya, hadis Nabi yang mengatakan Allah fis sama. Ya, banyak dalilnya, banyak bisa kita paparkan. Atau akidah apa? Semuanya ada dalilnya. Dan dia akan kalah dengan dalil. Maka
kalau bisa memang kita mampu, kita nasihati, kita sampaikan dalil, ya. Karena namanya orang taklid dengan guru itu memang susah, ya. Nanti dia akan, kalau dia keliru, dia akan menyandarkan itu pada gurunya lah. Guru saya ngajari begini. Kan kita jadi susah ya. Waduh, gimana nih? Apa kita harus ke gurunya langsung, kan juga sepertinya nggak mungkin. Ya, solusinya kita perlihatkan kepada dalil atau perkataan ulama yang lebih tinggi daripada gurunya. Kita bisa sampaikan perkataan Imam Syafi'i atau Imam Malik misalnya, yang tentunya dihormati oleh semua orang di zaman sekarang. Mau gurunya siapapun, akidah apapun, kalau disampaikan perkataan imam 4 mazhab, dia akan harusnya ya, normalnya dia akan lebih mengutamakan perkataan ulama atau imam yang lebih tinggi daripada gurunya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga hati agar tidak ujub dan sum'ah? Karena tanpa sadar kadang merasa diberi karunia lebih karena menjaga diri dalam ketaatan, jadinya menimbulkan ujub diri. Bagaimana solusinya? Syukron kasiron, jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Kalau Anda merasa diberikan karunia berupa ketaatan kepada Allah, siapa yang memberi itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu pemberian dari Allah. Berarti yang harus dilakukan adalah bersyukur. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang ada padamu, entah itu nikmat dunia atau nikmat akhirat, nikmat ketaatan, nikmat hidayah, semuanya dari Allah. Apa yang mau diujubkan kalau semua itu dari Allah? Yang kapan-kapan pun juga Allah bisa mengambil, kapanpun Allah mau. Ya, orang dapat hidayah sekarang, besok belum tentu dapat hidayah. Ya. Faqad yusbihu muslim mukminan wa yumsi kafiron. Kadangkala ada seorang muslim mukmin di pagi hari, sorenya sudah kafir. Fitnah itu begitu dahsyat sehingga kita nggak pernah punya jaminan bahwa hidayah itu akan ada terus di kita. Jadi apa yang mau kita ujubkan? Wong itu betul-betul hanya pemberian dari Allah yang kapanpun bisa dicabut. Ya, maka ketika kita menyadari bahwa itu pemberian dari Allah, kita nggak akan ujub. Sama seperti yang kita punya sekarang, ya. Kita punya harta, kita punya apapun yang kita punya sekarang, nggak ada yang perlu diujubkan dan nggak ada yang bisa diujubkan. Kenapa? Allah bisa mengambilnya sesuatu karena itu titipan semua. Termasuk hidayah ini adalah pemberian. Sehingga mestinya seorang tidak perlu ujub, ya. Bahkan dia ketika ada itu bersyukur. Kalau bersyukur Allah akan tambahkan. Allah akan tambahkan nikmat hidayah. Kalau kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, ya maka teruslah beri hidayah kepadaku ya Allah, pertahankanlah sampai aku meninggal, dan seterusnya. Kita berdoa kepada Allah, minta sabat, minta kekokohan supaya hidayah itu kokoh terus dalam diri kita. Insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mindsetnya tadi, mindset bahwa itu adalah pencapaian dari diri kita, kita taat tuh karena kita yang hebat, karena kita yang ini, ya itu salah, dan itu yang menimbulkan ujub. Ya, maka mindsetnya diubah, ya bahwa itu adalah Allah yang beri, ya yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kita hidup di negara yang bukan berdasarkan hukum Islam dan suami kami merupakan abdi negara. Ada pemahaman-pemahaman yang setelah kami belajar ngaji ternyata melanggar syariat, seperti pernyataan semua agama sama baiknya karena kita hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap hal-hal tersebut, dan bagaimana sikap kita atau batasan-batasan terhadap orang non-muslim agar tidak merusak akidah kita? Mohon arahnya Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Tentunya yang kami tahu, keyakinan semacam itu tidak dipaksakan. Tidak ada yang memaksakan keyakinan bahwasanya semua agama itu sama. Dan bahkan yang kami tahu, negara pun tidak mendoktrin yang demikian. Karena negara kita paling banter hanya mentoleransi perbedaan agama, perbedaan ras, ya. Ya, dalam pasal 29 kan disebutkan setiap warga negara berhak untuk memeluk agama yang diyakininya, kan gitu ya, berhak menjalankan agama yang diyakininya. Bukan
Tidak, yang saya tahu tidak ada kemudian dalam undang-undang atau dalam UUD atau dalam manapun yang mengatakan semua agama sama. Ini adalah pemahaman Islam liberal. Mungkin barangkali ada pernyataan tokoh publik, pejabat yang seperti itu tidak mewakili negara. Sehingga ketika seorang jadi PNS ya sama sekali tidak ada kewajiban untuk mengadopsi atau mengatakan hal semacam itu. Itu bukan sesuatu yang dipaksakan negara, bahkan tidak pernah dikatakan oleh undang-undang negara, ya, sehingga tidak masalah ya. Yang penting kita tidak meyakininya, gitu aja. Kalau ada yang meyakininya kita nasihati. Itu paham liberal, paham Islam liberal yang mungkin banyak menjangkiti sebagian pejabat mungkin atau sebagian tokoh ya, yang itu tidak mewakili negara, ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Sikap kita atau batasan-batasan terhadap orang non-muslim. Ya, bermuamalah seperti biasa. Ya, jadi yang terlarang itu kan sebetulnya menjadikan non-muslim sebagai teman dekat, menjadi close friend gitu ya, menjadi CS, jadi seorang yang kemudian bisa mempengaruhi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadi musuhmu dan musuh Allah sebagai teman dekat, sebagai aulia. Aulia itu teman dekat. Jadi memang kan beda yang antara teman dengan teman dekat ya. Kalau teman ya kenal, udah cukup rekan satu kantor atau satu sekolah atau satu apa, udah kenal aja, nggak dekat gitu. Nah yang terlarang lah yang aulia, yang menjadi orang dekat. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian itu sampai mencintai mereka, sampai menyayangi mereka, sehingga bisa terpengaruh mereka, bahkan bisa berbuat maksiat demi mereka. Wa qad kafaru, padahal mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini ya, jadi kalau kita bicara bagaimana kita berinteraksi dengan non-muslim, ya sebetulnya sebagaimana kita berinteraksi dengan sama manusia, ya boleh jual beli, boleh, bahkan tadi ya kita sudah bicara boleh mengambil ilmu dari orang kafir, ya boleh kemudian bermuamalah secara umum, ya bahkan menengok dia sakit pun boleh, menengok sakit boleh, ya. Kemudian ketika dia mendapatkan suatu rezeki, ya mungkin kenaikan pangkat atau apa, kita boleh mendoakan hal-hal yang sifatnya duniawi. Setelah dia ada lahiran anak, ya selamat berbahagia, itu boleh. Karena memang tidak, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa la yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian, kata Allah dalam surat Al-Hasyr. Allah tidak pernah melarang kalian ya untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memusuhi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Artinya selama bukan kafir harbi, maka kita tidak dilarang untuk tabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Ya selama tadi jaga jarak, jangan sampai dekat. Sehingga kita dapati kalau udah dekat, kalau terutama muda-mudi ya, pacaran beda agama, nanti biasanya berakhir tidak baik. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya masih berkaitan Ustaz. Kemudian dalam penamaan nama istri di instansi suami biasanya ditambahkan dengan nama belakang suami, semisal Nyonya Fulanah Fulan. Sepemahaman kami setelah belajar, kita dilarang menisbatkan nama selain pada ayah kandung kita. Apakah hal ini termasuk melanggar ketentuan Allah, dan apakah kita berdosa? Dan bagaimana solusi ketika pangkat suami belum memungkinkan untuk merubah kebijakan tentang penamaan tersebut? Mohon arahannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, baik. Jadi budaya untuk menambahkan nama suami di belakang nama istri sebetulnya adalah budaya orang barat. Kalau kita dapati ya, orang-orang barat itu kalau menikah dengan seorang, ya dia pakai nama suaminya, siapa istri, nama depannya, harusnya dia tadinya pakai nama keluarganya, kemudian diganti dengan nama suaminya. Itu budaya barat. Dan ketika kita berlaku seperti itu, sebenarnya masuknya di bab tasyabbuh, menyerupai orang kafir, bukan dalam bab menisbatkan
nama kepada selain ayah kandung. Ini beda bab ya. Kalau menisbatkan nama kepada selain ayah kandung itu adalah maknanya adalah seorang dilarang untuk mengaku-ngaku keturunan orang lain. Misalnya mengaku bagian dari suku A padahal bukan, mengaku keturunan Nabi padahal bukan, mengaku keturunan kabilah mana padahal bukan, itu yang dimaksud. Jadi menasabkan ya, bukan sekedar menempel kemudian jadi dianggap menasabkan. Kalau menasabkan betul-betul menganggap dirinya keturunan dari satu kabilah atau seseorang padahal itu bukan. Nah, itu yang dilarang. Jadi bab itu bukan bab yang barusan, tapi babnya bab tasyabuh. Nah, bagaimana dengan fenomena sebagian instansi yang memang dia kadang mungkin dia tidak ini ya, tidak mewajibkan, tapi secara administratif memang seorang istri ya, istri dari pegawai dipanggil dengan nama suaminya ya. Misalnya Bu Prapto ya. Kan nggak ada, jarang ya, atau mungkin nggak ada ya namanya perempuan kok Prapto, kan itu berarti kan nama suaminya kan gitu ya. Atau Bu siapa misalnya Bu Yadino misalnya gitu ya, anggap aja ada. Nah itu kan sebenarnya kan dia mengambil nama suaminya kan gitu ya. Tapi orang memahaminya bukan berarti dia menisbatkan kepada selain ayah kandungnya. Orang paham bahwa itu maknanya adalah ini adalah istri dari si Pak Fulan. Ya, jadi kadang ya tadi ada nama dia kemudian nama suaminya. Ya itu nggak masalah insya Allah, karena itu orang sudah paham secara uruf itu adalah secara adat kebiasaan, itu bukan bermakna menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, bukan, sama sekali bukan. Ya, jadi kalau memang administrasinya seperti itu, insya Allah tidak masalah ya, selama dia sendiri bukan mengenalkan dirinya kepada orang lain dengan nama itu. Kalau dia mengenalkan dirinya dengan nama dia, ya, dengan namanya yang asli gitu ya. Kalaupun perlu bawa nama suami ya, saya suaminya, saya istrinya Fulan. Ya, bukan mengenalkan diri dengan nama itu, karena kalau sudah dia mengenalkan diri dengan nama itu, ya masuknya ke tasyabuh tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mempertahankan akidah dalam kehidupan zaman saat ini, di mana banyak sekali yang kita lihat yang bertentangan dengan syariat, Al-Quran dan Sunnah. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, di antara caranya adalah terus menuntut ilmu dan jangan putus. Ya, karena kita dapati orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang futur, orang-orang yang tiba-tiba jadi berubah, itu rata-rata kebanyakan dari mereka itu karena tidak ngaji lagi. Ya, sehingga mereka terpisah dari circle atau lingkaran orang-orang ngaji juga terpisah, terputus dari asupan ilmu yang selalu mengingatkan dia. Sehingga kita heran aja ketika ada orang, ini kok dulu sepertinya dia meyakini ini, kok sekarang enggak gitu ya. Kenapa bisa demikian? Padahal dia tahu ilmunya. Kan kita mungkin heran ya, kok dia bisa ya, dulu tuh dia tahu loh ini, kok sekarang enggak ya gitu. Bukan masalah dia tahu atau enggak sebetulnya. Dia mungkin masih tahu, tapi tidak ada tidak ada sesuatu yang mengikat dia, sehingga dia menjadi ya liar ya, sehingga dia bisa jadi futur, akidahnya berubah ya. Dulu dia mungkin orang yang bisa menahan lisan, tidak mudah mencaci pemimpin, sudah nggak pernah ngaji, muncul langsung setiap hari mencaci pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin. Ini kan ternyata setelah kita lihat, oh ternyata ya memang nggak pernah ngaji lagi. Ya, maka teruslah mengaji ya, bermajelis ilmu ya, kemudian juga menjaga pertemanan, insya Allah akan terjaga ya. Karena sering saya sampaikan dalam berbagai majelis ya, alaikum bil jamaah, hendaknya kamu itu berjamaah, bergerombol ya. Fa inna madhibu ya'kulul qasiyah, karena serigala itu hanya makan domba yang sendirian saja. Sendirian ya mudah dimangsa setan, tapi kalau bersama-sama selalu ada yang mengingatkan, selalu diingatkan ya. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah.
bagaimana mungkin kalian bisa kufur sedangkan ayat-ayat Allah senantiasa dibacakan kepada kalian. Artinya kita kalau sering mendengarkan ceramah, mendengarkan firman Allah dibacakan, itu seharusnya itu menjaga kita dari kekufuran atau penyimpangan akidah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya seseorang belajar S2 selama satu setengah tahun di negeri kafir karena perintah pimpinan dari salah satu instansi negara ini? Padahal ada hadis yang Rasulullah berlepas diri akan hal ini. Apakah studi S2 termasuk alasan syar'i atau tidak bepergian ke negara kafir? Mohon arahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, benar bahwasanya Rasulullah SAW pada asalnya melarang seorang untuk tinggal di negeri kafir. Nabi SAW mengatakan, ana bari'un min kulli muslim yuqimu baina adhhuril musyrikin. Ya, aku berlepas diri dari setiap muslim atau setiap orang muslim yang tinggal di antara orang-orang musyrik. Kenapa? Karena memang tinggal di lingkungan orang musyrik itu akan berpengaruh besar kepada dirinya. Ya. Dan kita dapati betul nyata bahwasanya orang yang tinggal di negeri kafir ya awalnya mungkin tidak awalnya biasa, nah, lama-lama dia bergaul dengan mereka, kemudian mengikuti kebiasaan mereka, sampai akhirnya ya agamanya lambat laun menjadi luntur, menjadi hilang. Itu hukum asal, tapi ya itu hukum asal memang tidak boleh kalau tidak ada alasan yang dibenarkan. Nah, bagaimana alasan dibenarkan? Maka ulama juga tentu membuat pengecualian, ya bukan berarti mutlak nggak boleh, tapi ada pengecualian, ada syarat-syarat di mana seorang itu boleh tinggal di negeri kafir. Yang pertama, dia harus membentengi atau membekali dirinya dengan ilmu agama yang itu akan membentenginya dari syubhat. Karena di luar negeri itu yang ateis banyak, dan mereka juga bukan ateis yang kemudian ateis pasif, ateis aktif. Ya, mereka kadang memberikan propaganda, mempengaruhi. Ya. Kalau orang nggak punya bekal yang baik, ilmu agama yang baik, bisa kena, bisa murtad, dan banyak juga namanya, ada nama misalnya namanya Islami Muhammad, tapi tinggal di luar negeri jadi kafir. Ada namanya siapa, nama Islami, ternyata dia ateis dan pembenci Islam. Bayangkan, namanya Islami, pembenci Islam. Awalnya Islam, tinggal di luar negeri jadi pembenci Islam. Ini banyak. Ya, atau kalau nggak banyak, minimal ada beberapa yang seperti itu. Maka butuh ilmu agama yang mumpuni. Kalau nggak punya ilmu agama, nggak boleh. Ya, harus punya bekal. Yang kedua, harus juga punya bekal, bukan cuma ilmunya tapi juga pengamalannya. Pengamalan dari ilmu agama tersebut, yang itu akan membentengi dari fitnah syahwat. Jadi fitnah syubhat kan fitnah berupa pemikiran-pemikiran yang masuk. Kalau ini fitnah syahwat, istilah syahwat. Jadi karena banyak godaan, ya mungkin ditawari khomer, ya nggak enak nolak. Mungkin bukan karena dia suka khomer ya. Kalau khomer mungkin apa sih, belum pernah nyoba kan. Tapi karena nggak enak ya sudah gitu. Itu kalau dia punya bekal pengamalan agama, ilmunya juga diamalkan, itu juga akan membentengnya dari hal yang semacam. Jadi harus kokoh dulu, imannya harus kokoh sebelum keluar negeri, ke negeri kafir. Yang ketiga ya tadi, harus punya alasan yang dapat dibenarkan. Nah, alasan ini tentunya tidak harus sampai level darurat. Ya, ada hajat saja boleh. Ada keperluan yang memang nggak ada lagi yang bisa kecuali di negeri tersebut. Karena memang harus kita akui bahwa tidak semua negara mayoritas muslim itu punya ilmu atau teknologi sebagaimana yang dimiliki orang kafir. Ya, sehingga kadang-kala harus kuliah ke Jerman, kadang-kala harus ke Amerika mungkin, kadang-kala harus ke Jepang ya. Ini sesuatu yang ya tidak bisa dihindari. Ya, dan Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengambil pendapat bahwasanya mempelajari ilmu dunia itu fardu kifayah.
Artinya harus ada muslim yang memang belajar ilmu-ilmu dunia yang level tinggi, ya, belajar ilmu persenjataan, ilmu militer, ilmu kedokteran, ya, supaya kita juga mandiri, kita juga punya orang-orang berilmu juga, tidak tergantung pada orang kafir. Maka kita belajar ke mereka, ya. Maka apakah alasan S2 itu syar'i? Ya, kalau memang itu dibutuhkan ilmunya atau minimal dibutuhkan ijazahnya, ya, dan itu bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi atau minimal buat diri sendiri dengan ditambah 2 syarat tadi, maka insya Allah boleh, ya, seorang kuliah di luar negeri, kuliah di luar negeri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, apakah hukum orang Islam yang apabila tidak masuk ke dalam golongan tertentu dikatakan kafir, padahal dia mengakui paling sunnah? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, mungkin ini semacam LDII gitu ya, atau organisasi yang seperti itu ya, yang katanya kalau sekarang sih katanya sudah berubah, saya nggak tahu, wallahu alam. Tapi memang masyhur ya, sudah sangat familiar, sudah sangat umum bahwasanya ada organisasi yang memang apa ya, yang memang mengkafirkan orang yang di luar organisasi tersebut. Dan ini akidah Khawarij, yang mengkafirkan seseorang yang bukan karena sebab melakukan perbuatan kufur, ya, tadi termasuk tidak berbaiat dengan dirinya, ya, itu akidah Khawarij. Nah maka walaupun dia mengaku sunnah, ini nggak usah dihiraukan, ya, mau dia ngaku sunnah, mau dia ngaku apa, ya, karena pengakuan tidak kita hiraukan ketika memang tidak sesuai dengan sunnah, ya. Jadi ini sesat, ya, akidah sesat, akidah Khawarij yang harus kita waspadai dan harus kita tahdzir, harus kita ingatkan manusia dari akidah yang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi saudara kita yang terindikasi Syiah? Mohon arahannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, Syiah, ya, kita tahu termasuk kelompok sesat, bahkan yang paling sesat, ya, karena mereka berani mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan Aisyah, ibunda kita radhiyallahu anha, ya, yang kesatuan mereka itu sudah nggak bisa dihitung saking banyaknya. Tapi perlu kita catat juga bahwa ada orang Syiah itu bertingkat-tingkat, ya. Beda antara Syiah yang sudah tulen di Iran sana dengan Syiah yang mungkin baru terpengaruh, baru mungkin dia mungkin ikut ceramahnya orang Syiah, ya, mulai oh iya benar juga, ya, misalnya dia mencela Muawiyah, dia mungkin ceritakan sejarah-sejarah yang tidak berimbang tentunya, ya, kemudian dia akhirnya wah parah tuh misalnya si sahabat ini parah nih, misalnya gitu, sehingga muncul kecenderungan Syiah pada dirinya. Nah maka yang seperti ini harus kita selamatkan tentunya, apalagi kalau dia keluarga kita, ya. Tadi saya sampaikan ku anfusakum wa alaikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, termasuk dijaga dari akidah yang seperti itu, akidah yang sesat. Maka ya kita sekali lagi kita nasihati, ya, kalau kita punya ilmunya kita debat, kalau punya ilmunya, kalau nggak punya ilmunya hati-hati, malah kita yang bisa kena syubhat. Jadi debat itu juga nggak bisa asal, ya, terus melihat kapasitas diri kita, seberapa besar penguasaan kita, dan apakah kita memang tipikal yang bisa ngomong. Jadi menjadi orang yang mendebat itu tidak bisa asal, ya, tidak hanya, bahkan bukan hanya ilmu yang diperlukan, ilmu dan juga kemampuan berhujjah, kemampuan berargumen. Nah itu yang penting. Sehingga kalau nggak punya, ya paling kita kasih nasihat artikel atau mungkin apa yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan kapasitas kita, ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Izin bertanya Ustaz, beberapa hari ini saya baru tahu kalau di daerah dekat rumah saya setelah puasa Syawal ada sholat Id lagi. Apakah itu hukumnya Ustaz dan bagaimana kita menyikapinya? Jazakumullah khairan.
ini juga baru ya buat saya. Ada model-model mungkin dia menganggap kalau setiap puasa itu ada penutupnya berupa id gitu. Kalau puasa Arafah ada idnya Idul Adha gitu ya. Kalau puasa Ramadan ada id Idul Fitri ya. Kalau Syawal ya harus ada juga mungkin gitu ya, sehingga dia sholat id di setelah puasa Syawal. Ini tentunya nggak benar ya, karena itu hanya ada dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Nggak ada Idul Fitri dua kali, itu bid'ah ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak pernah kami contohkan, tidak pernah ada dalam urusan kami, urusan agama, tidak pernah dicontohkan Nabi, maka dia tertolak, hukumnya bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, itu tadi pertanyaan terakhir dari teman-teman semester 1. Kemudian kita lanjut ke semester 2. Hanya ada satu pertanyaan dari teman-teman semester 2 Ustaz. Dan setelah itu insya Allah kami bacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah chat ke kami, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi hidup di tengah-tengah masyarakat yang akidahnya berbeda, padahal sama-sama mengaku Islam, dan sikap kita bagaimana kepada mereka yang menganggap aneh pada ummahat yang berpakaian syar'i? Demikian Ustaz, mohon pencerahannya, jazakumullah khairan. Ya, bersabar ya, bersabar. Kita ketika mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang mungkin belum tahu ya bersabar ya, tidak berkonfrontasi dengan mereka, karena mereka nggak tahu, mereka mungkin belum paham aja gitu ya. Dan siapa yang mendapati masa-masa mungkin tahun 2000-an itu nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang mungkin Anda dapati yang bercadar itu banyak, yang cingkrang itu banyak. Dan setiap saya di Jogja ini, kalau motoran atau kita berkendara pasti aja nemu orang cadar sama orang cingkrang. Walaupun mungkin masih lebih banyak orang yang nggak seperti itu, tapi sudah banyak gitu ya. Beda dengan dulu tahun 2000-an, mungkin 90-an apalagi ya. Itu ujian bagi orang-orang yang mengamalkan itu susah. Ya. Tapi lama kelamaan ya, dengan kesabaran ya akhirnya alhamdulillah sekarang sudah dianggap hal yang biasa, di banyak tempat sudah biasa. Cuma mungkin masih ada beberapa tempat yang masih ada restriksi, ada hal-hal yang mungkin ya tidak bisa kita samaratakan bahwasanya ini sudah menyebar ya. Mungkin masih ada tempat-tempat seperti yang disampaikan penanya bahwa itu masih ada sentimen dan seterusnya. Ya ini sabar saja, nanti insya Allah dengan kesabaran Allah akan berikan pertolongan ya. Yang penting jangan buka front ya, jangan kemudian berselisih ya, kita sabar aja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, baik Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan atas banyak jawaban yang telah diberikan kepada kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan menjadi penambah pahala bagi Ustaz. Berikutnya, silakan teman-teman apabila hendak bertanya secara langsung, mohon maaf untuk kali ini kita via chat dulu. Silakan chat pribadi ke kami, yaitu ke akun admin ANB Academy. Jika memang belum ada, mungkin kita minta closing statement dari Ustadz untuk memberikan motivasi belajar kepada kita semua, karena setelah Ramadan libur ya Ustadz ya, mungkin perlu bagi kita untuk meminta nasihat kepada Ustadz berkaitan dengan nasihat untuk semangat lagi belajar. Silakan Ustadz. Ya, memang bulan Syawal ini adalah bulan Aid ya, sehingga kita bergembira, mungkin kita sejenak beristirahat, liburan, sehingga kadangkala kita terlalu menikmati liburan tersebut sehingga tahu-tahu sudah tengah Syawal gitu ya, dan kita sudah punya kebiasaan tidak bermajelis ilmu, mungkin juga tidak setaat ketika Ramadan ya, karena libur tadi, karena kita terlalu lama liburannya gitu ya. Dan saya kira sepekan 2 pekan sudah lebih dari cukup ya untuk liburan, untuk kemudian
istirahat ya, dan kita harus segera kembali, karena kalau kita kelamaan liburan ini orang kalau anak kecil aja liburan itu kan bosen juga dia kan, mungkin 2 minggu 3 minggu dia pasti kangen ketemu sama teman-temannya gitu ya. Dan namanya liburan tidak ada liburan panjang yang enak, liburan tuh yang pas ya seperlunya gitu ya. Maka begitu pula dengan belajar ya, kita dapati majelis ilmu di tengah Syawal ini kadang masih belum seramai yang kemarin-kemarin ya. Maka mari kita bangkit, kita mulai kebiasakan lagi kebiasaan kita ya. Libur sudah selesai, kita kembali belajar, kita kembali semangat ya. Karena tadi kalau kita malah membiarkan diri kita kemalasan, itu akan kebablasan, dan itu bisa jadi sudah telat kita untuk bisa memulai lagi, karena semakin berat kita akan memulai ketika kita semakin lama bersantai ya. Sudah cukup waktunya, mari kita kembali belajar, kembali menyimak materi-materi di ANB Academy atau di majelis ilmu offline atau di tempat lainnya ya. Jangan biarkan kemalasan itu terus membayangi kita ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah, kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat yang telah diberikan kepada kami. Semoga dengan nasihat ini baik untuk kami pribadi maupun untuk teman-teman menjadi motivasi ya untuk nantinya belajar lebih giat lagi. Kita semangat lagi untuk belajar dan menuntaskan materi maupun soal-soal yang ada di ANB Academy maupun nanti belajar di tempat lain. Mungkin demikian teman-teman sekalian live session pada kesempatan hari ini. Adapun untuk live session mata kuliah yang lain, insyaallah akan kami jadwalkan dan akan kami normasikan di hari berikutnya insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima, dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam belajar, dalam mengamalkan ilmu, dalam Islam dan dalam iman, dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan juga Allah berikan kepada kita surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Rizal Rakil. Semoga Ustaz selalu mendapatkan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan keluarga Ustaz dan juga kepada teman-teman sekalian. Kami mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga kita semua Allah jaga dalam keadaan yang baik. Demikian alasan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kami selaku MC dan juga tim yang bertugas izin undur diri. Mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun banyak kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.